Mau pahala? Subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat LDMI dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita pada pagi hari ini di kajian kalam pada hari Selasa 28 Desember 2021 bersama Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin Kota Palembang. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita, di studio kita pada pagi hari ini telah hadir Ustadz yang memang sudah tidak asing lagi di Kota Palembang, yaitu Ustadz Haji Mus'ab LC PGD. Apa kabarnya Ustadz pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Ustadz ya. Baik sahabat LMI dimanapun berada, kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang tayamum Ustadz ya. Ya, tentang tayamum. Untuk selanjutnya langsung saja sahabat LMI dimanapun berada, kita serahkan kepada narasumber kita, kepada Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan. Kan Ustadz Aswadi, bismillah, walhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bil ilmi nafi' wal amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa yu'allimana at-ta'wil wa yaftah lana futuhal 'arifin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat LDMI, Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk bisa sama-sama menyaksikan dan belajar atau talabul ilm. Karena tidak sedikit karena hanya sedikit mungkin di zaman kita ini orang-orang yang mau belajar meluangkan waktunya untuk sama-sama menimba ilmu syariat. Salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua menjadi pengikut beliau, orang-orang yang berbaris di belakang beliau ketika beliau kelak mengetuk pintu surga untuk pertama kalinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat LDM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita tentang tayamum. Pekan lalu kita sudah membahas tentang mandi, hal-hal apa saja yang disunahkan seseorang untuk mandi, lalu tentang hammam, tentang pemandian umum, dan apa-apa saja syarat kalau orang mau pemandian umum atau kalau berenang dan lain-lain. Dan juga sebelumnya lagi kita sudah membahas tentang mandi secara umumnya, apa syarat mandi wajib dan lain-lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang tayamum. Tayamum adalah tayamum secara pengertian syariat adalah mengoleskan atau mengusapkan tanah ataupun debu ke wajah ataupun ke wajah dan tangan dengan syarat-syarat khusus. Dan pengertian secara syariat, tayamum adalah mengusapkan debu ataupun tanah ke wajah dan tangan dengan berbagai syarat khususnya. Itu adalah tayamum. Dan tayamum ini, para sahabat LDM yang dimuliakan Allah, adalah salah satu khasais atau salah satu syariat khusus bagi Nabi Muhammad yang belum ada atau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat Nabi yang terdahulu. Dan salah satu hadis Nabi SAW menyatakan bahwa tayamum ini adalah salah satu dari khasais atau sesuatu yang khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Banyak yang lain, tapi salah satunya adalah tayamum ini. Dan tayamum ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an
fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Apabila kalian tidak menemukan air, kata Allah, maka bertayamumlah dengan sa'idan thayyiban, dengan debu atau tanah yang suci, dan usaplah muka dan telapak tangan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini dasar dari syariatkannya tayamum. Nah, seperti biasa kita akan membacakan dulu bait syair, bait tentang matan tayamum ini dari kitab Safwatuz Zubat karangan Ibnu Arslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, babut tayammumi, bab tayamum, kata beliau, tayammumul muhdisi aw man ajnaba yubahu fi halin wa halin wajaba. Di dua bait pertama ini beliau menjelaskan tentang hukum tayamum. Yang pertama beliau menyebutkan tayamum itu bagi orang yang muhdis. Muhdis itu maksudnya orang yang berhadas. Baik maksudnya ini hadas kecil. Jadi tayamum ini disyariatkan bagi orang yang hadas kecil, au man ajnaba, atau bagi orang yang junub. Penulis di sini menulis Ibnu Arslan menulis waman au man ajnaba atau orang yang junub ini hanya penyebutan secara umum saja. Namun bukan hanya yang junub saja yang disyariatkan untuk tayamum, namun juga bagi orang yang hadas besar yang lain seperti haid, nifas dan hadas-hadas besar yang lain. Itu disyariatkan untuk tayamum. Ada dua hukumnya di sini yang beliau sebutkan. Yang pertama mubah, yang kedua wajib. Yang pertama di hukumnya mubah apabila ada seseorang, contoh kasus orang yang mubah hukumnya tayamum adalah orang yang menemukan air dijual. Dia tidak menemukan air di tempat umum gitu. Lalu dia menemukan ada orang jual air, tapi dia sedang dalam perjalanan gitu kan. Ini contoh di padang pasir lah, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan air lebih gampang ditemukan. Misal contoh ada orang berjalan di padang pasir, dia tidak menemukan air dan dia juga tidak memiliki bekal air untuk berwudu. Lalu di jalan dia menemukan orang yang jual air, tapi harga airnya ini tidak sesuai harga normalnya. Mahal Ustaz. Ya, harganya mahal. Dia punya duitnya untuk beli air tersebut, tapi karena harga si air tadi dijual oleh penjualnya lebih mahal dari harga normal, maka bagi orang ini mubah, hukumnya boleh untuk dia tayamum. Meskipun dia mampu untuk beli, tapi karena harganya di luar normal, untuk dia wudu segala macam, maka untuk membeli air tadi maka boleh bagi dia untuk tayamum. Lalu hukumnya menjadi wajib untuk seseorang untuk bertayamum adalah apabila orang yang memang tidak menemukan air sama sekali, maka dia wajib hukumnya untuk tayamum, baik bagi yang hadas kecil tadi ataupun hadas besar. Lalu beliau langsung menjelaskan tentang syarat-syarat tayamum. Wa syartuhu khaufun min isti'mali ma aw faqdu ma'in fadilin 'anil wama. Syaratnya ada dua yang disebutkan. Pertama adalah dua syarat pertama, khaufun min isti'mali ma, takut menggunakan air. Jadi kalau misalnya ada seseorang takut menggunakan air, ini ada dua di sini yang disebutkan. Yang pertama adalah dia takut apabila menggunakan air. Jadi orang tayamum tapi ada air di sekitarnya banyak, tapi dia takut menggunakan air itu. Baik bisa jadi dia takut menggunakan air itu karena ada penyakit yang kalau kena air di bagian yang di wudu ataupun mandi, maka ada tiga nih, bisa jadi hilang anggota badannya tersebut karena kena air misalnya, atau hilang manfaat dari anggota badan tersebut, atau menimbulkan aib yang jelas di bagian atau menimbulkan aib di bagian tubuh yang zahir atau di bagian tubuh yang sering nampak. Jadi yang pertama, apabila dia takut apabila menggunakan air maka akan rusak atau hilang ataupun lepas satu bagian dari tubuh yang terkena air tersebut. Misalnya ada orang yang kena penyakit mata, atau ada orang yang kalau contoh untuk kehilangan anggota tubuh itu misalnya dia luka berat, misalnya mau keputus atau apa, misal tangannya
mungkin kena sabetan pedang atau apa segala macam. Lalu kalau misalnya kena air, tambah parah Ustaz ya. maka tambah parah dan mungkin bakal diamputasi segala macam, maka orang tersebut boleh untuk tayamum. Lalu yang kedua, apabila dia takut hilangnya manfaat dari anggota tubuh tersebut. Misalnya ada orang yang terkena penyakit mata lalu dilarang oleh dokter untuk terkena air. Kadang ada yang seperti itu. Maka dia takut kalau dia memakai air lalu kena matanya, hilang lalu penglihatannya. Itu kan berarti matanya nggak hilang tapi hilang manfaat dari anggota tubuh tersebut. Maka ini juga dia boleh untuk tayamum. Atau yang ketiga, takut munculnya aib di bagian tubuh yang sering terlihat, misal di tangan atau di kaki. Misal ada koreng lalu luka, ada luka besar di sini. Lalu kalau misal dia pakaikan, lalu apabila dia kena air, maka akan timbul koreng lah atau timbul apa, maka dia juga boleh untuk tayamum. Maka dia juga boleh tayamum. Ini takut menggunakan air di sini ada 3 tadi ya. Yang pertama, takut rusak ataupun hilang ataupun lepas anggota tubuh apabila kena air. Yang kedua, takut hilang manfaat dari anggota tubuh atau panca indera ketika dia menggunakan air. Lalu atau takut ada timbulnya cacat di tubuh yang zahir yang kelihatan apabila kena air. Itu yang syarat yang pertama. takut terkena air. Yang kedua, takut apabila dia menggunakan air, maka yang kedua, au faqdu ma'in fadilin 'anil dhama, atau dia takut apabila menggunakan air, maka air itu habis untuk kebutuhan minum. Misalnya sedang dalam perjalanan, dia bawa bekal air, tapi bekal airnya itu hanya cukup untuk minum, tidak cukup untuk yang lain-lain lagi, maka boleh bagi dia untuk tayamum. Misalnya kita lagi jalan ke gunung misalnya, terus nggak ketemu sumber air, kita cuma bawa air kayak gini ya, misal bawa air OKOC ini, bukan iklan ya, atau air botol lah, air apa segala macam, yang air itu cuma cukup buat minum, maka boleh bagi dia untuk tayamum. Atau air itu hanya cukup untuk minum dia ataupun makhluk-makhluk mulia lainnya. Karena dalam syariat ada 6 makhluk yang termasuk makhluk-makhluk yang tidak mulia dan boleh bagi kita untuk pakai air tersebut, meskipun air tersebut misalnya untuk minum nih. Air tersebut jadi ada kumpulan air cukup untuk minum kita. Lalu ada kumpulan air lagi yang untuk minum juga, tapi sebenarnya bisa juga dipakai untuk minum yang lain. Tapi apabila yang ingin minumnya itu ada 6 makhluk yang tidak dimulaikan syariat ini, maka boleh bagi dia untuk menggunakan air tersebut untuk wudhu. Contoh ada 6 makhluk yang tidak dimulaikan syariat. Yang pertama adalah babi. Maka misalnya kita melihat ada sumber air nih, kira-kira sumber air ini dipakai untuk minum oleh seekor babi, maka kita boleh menggunakan air itu untuk kita wudhu, meskipun misalnya air itu hanya menjadi sumber satu-satunya minum bagi babi misalnya. Atau yang kedua, yang juga tidak dimulaikan syariat adalah anjing. Tapi anjing ini adalah anjing yang istilahnya anjing yang gila, anjing yang dia tidak taat sama pemiliknya, yang menyalak sama pemiliknya, ataupun anjing yang gila, maka ini termasuk hewan yang tidak dimulaikan oleh syariat atau makhluk yang tidak dimulaikan syariat. Nah, 4 yang lainnya ini manusia nih. 4 kriteria manusia yang tidak dimulaikan syariat yang boleh kita istilahnya menggunakan air mereka untuk wudhu, walaupun air itu hanya cukup untuk minum mereka. Contohnya adalah, yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Yang tidak pernah sholat misalnya. Ya, orang yang dia tahu sholat itu wajib, tapi dia meninggalkan sholat karena malas. Yang kedua, orang yang berzina walaupun dia sudah menikah. Orang yang berzina walaupun dia sudah menikah, maka hukumnya
dia termasuk makhluk yang tidak dimulakan dalam syariat. Boleh minum dulu, Ustaz? Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Lalu yang ketiga adalah orang yang murtad. Orang yang murtad dari agamanya, maka dia juga termasuk bukan makhluk yang dimulai ke dalam syariat. Dan juga yang keenam adalah kafir harbi, orang kafir yang tidak memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini termasuk 6 orang kafir yang tidak termasuk 6 makhluk yang tidak dimuliakan dalam syariat. Yang mana kita boleh menggunakan air yang harusnya bisa untuk mereka minum, tapi kita pakai untuk wudhu. Lalu tidak ada air. Ini ada tidak ada air yang digunakan untuk wudhu ataupun mandi. Itu ada dua tipe, Ustaz Aswadi. Yang pertama tidak ada air secara fisik dan tidak ada air secara syariat. Yang pertama tadi, tidak ada air secara fisik, itu benar-benar nggak ada air sama sekali. Kita dalam perjalanan nggak nemu air sama sekali, nggak bawa air, itu tidak ada air secara fisik, benar-benar secara fisik kita nggak ketemu air. Yang kedua, secara syariat. Yang secara syariat itu yang kita sebutkan tadi, ada air tapi hanya cukup untuk minum. Ada air tapi jumlahnya misalnya sangat sedikit dan hanya bisa diminum seperti yang kita sebutkan tadi. Maka tidak ada air itu ada 2 tipe. Jadi bukan tidak ada air itu berarti hanya tidak ada air secara fisik saja, tapi ada juga tidak ada air dalam bentuk syariat. Maksudnya ada air tapi hanya cukup untuk kebutuhan yang lain. Lalu itu syarat yang kedua. Itu 2 syarat pertama, yaitu takut dari menggunakan air atau kehilangan air baik secara fisik maupun secara syariat. Yang kedua, syarat tayamum adalah dukhul waktin, masuk waktunya. Masuk waktu di sini adalah masuk waktu sholat. Maka ini termasuk yang membedakan antara tayamum dengan wudhu adalah tayamum itu baru boleh dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kalau wudhu kan dari sebelum waktu sholat boleh kita wudhu kan, lalu setelahnya kita sholat dengan wudhu tersebut. Kalau tayamum nggak boleh, syaratnya kita harus masuk waktu sholat dulu, azan Allahu Akbar, masuk waktu sholat, baru setelahnya kita tayamum. Lalu wasu'alun zahiru li faqidil ma' turabun tahir. Wasu'alun zahirun li faqidil ma'. Lalu mencari air bagi orang yang kehilangan air. Bertanya mencari air untuk orang-orang yang tidak memiliki air. Jadi ini untuk yang pertama tadi ataupun yang kedua, yang tadi kehilangan air baik secara fisik maupun secara syariat. Apabila dia yakin di sekitar tempat dia itu memang benar-benar gak ada air, maka dia boleh langsung tayamum. Dia yakin, misalnya dia benar-benar di tengah padang pasir misalnya Pak Swadi, dia lihat sekeliling, wah ini udah pasti nggak ada air nih, maka dia yakin seperti itu, maka dia boleh langsung tayamum. Tapi kalau misalnya dia sudah dalam perjalanan lalu di SPBU misal berhenti di satu WC-nya nggak ada air, nah dia wajib untuk mencari dulu air. Dia wajib dulu untuk mencari air, baru setelahnya misalnya benar-benar gak ketemu air, baru dia tayamum. Tapi dia di tempat yang dia tidak yakin, dia ragu-ragu nih ada air atau enggak di tempat ini, maka dia wajib untuk cari air dulu. Bertemu baru tayamum. Enggak bertemu baru tayamum. Dan itu kayaknya jarang kita temui di Indonesia. Paling kalau kita banyak ya. Enggak, maksudnya jarang kondisi yang benar-benar gak ada air. Jarang kondisi yang kita benar-benar gak ada air di Indonesia. Ini biasanya tuh kayak di pesawat. Itu boleh tayamum Ustaz ya? Ya misalnya kayak di pesawat itu kan airnya ada yang terbatas gitu-gitu ya, itu termasuk. Atau kalaupun wudhu juga kita boleh, tapi wudhu yang rukunnya benar aja gitu. Bisa kita akalin, misalnya airnya nggak cukup nih, ya kita pakai wudhu benar-benar rukunnya aja, yang penting itu rukunnya terpenuhi sudah. Karena susah juga tayamum di pesawat karena kita nggak nemu debu. Ini masuk syarat yang keempat tadi, harus nyari air dulu. Kalau misalnya orang kehilangan air, nggak punya air, maka dia harus nyari air dulu apabila dia ragu-ragu di tempat tersebut ada air atau enggak. Tapi kalau misalnya dia yakin tempat ini pasti nggak ada air nih, maka dia boleh langsung tayamum. Tapi kalau misalnya dia di tempat yang hanya ragu-ragu saja, ini ada air atau enggak, ini ada air atau enggak, maka dia
wajib untuk mencari dulu sebelum dia bertayamum. Kalau nggak ketemu benar baru dia tayamum. Lalu di antara syaratnya lagi adalah menggunakan turabun tahir walau gubaro ar-raml. La musta'mala muttasilan bil udwi au munfasila. Lalu syarat selanjutnya adalah menggunakan debu ataupun tanah yang suci. Menggunakan debu ataupun tanah ataupun pasir yang suci dan belum digunakan. Kalau kita kenal di wudu itu kan ada alma al-musta'mal, air yang sudah digunakan. Sudah kita bahas yang di pertama-tama banget. lalu ada setelahnya itu debu yang mustakmal juga. Jadi syarat untuk tayamum itu harus tanah atau debu yang belum pernah, yang suci pertama. Yang suci ini maksudnya tidak najis, dia tidak terkena najis, misalnya tidak terkena kotoran hewan atau yang lain-lain. Lalu juga bukan debu yang mustakmal. Tapi bedanya dengan air, kalau air itu kan air kita pakai terus jatuh itu sudah mustakmal. Kalau debu yang mustakmal itu hanyalah debu yang kita tayamum, lalu setelahnya ada debu yang nempel di wajah kita, itu yang tidak boleh kita pakai lagi untuk tayamum setelahnya. Satu sekali ya. Maka bisa tayamum itu misalnya kita kumpulkan debu dulu, lalu orang rame-rame pakai debu yang sama, jadi kita kumpulin debu kan, lalu dari debu tersebut orang ngambil, terus dia tayamum. Orang selanjutnya juga bisa ngambil dari debu itu lagi yang dikumpulin tadi. Yang nggak boleh dipakai cuman debu yang sudah dipakai oleh orang tadi di wajahnya segala macam. Kalau air kan, kalau misalnya sudah pakai air ini, otomatis nggak boleh lagi air yang sudah dikumpulkan pertama itu untuk dipakai oleh yang setelahnya. Ini bedanya yang debu dengan tayamum dengan wudu. Itu syarat-syaratnya untuk orang bertayamum. Selanjutnya kita bahas tentang fardunya, fardu tayamum. Dan insya Allah ini menjadi pembahasan terakhir sebelum kita selesaikan. Yang pertama, fardu atau rukun tayamum adalah memindahkan debu tersebut dari tempat yang asalnya. Jadi kita pindahkan dulu debunya. Ini yang paling pertama, memindahkan debu tersebut. Lalu memindahkannya ini bisa misalnya dari dari kumpulan tanah gitu, kita pindahkan ke atas meja misalnya, atau kita pindahkan kemana. Atau bisa juga bisa juga memindahkan debu dari wajah ataupun dari tangan. Maksudnya misalnya ada debu yang nempel di wajah kita segala macam, kita turunin terus kita taruh di suatu tempat, itu termasuk yang bisa kita pakai. Atau dari tangan, atau ada debu dari tangan kita jatuhin dulu, kita kumpulin di sini, itu juga boleh dipakai untuk tayamum dan sah tayamumnya dengan itu. Fokus duhu, dan dia bermaksud dengan debu tersebut untuk tayamum. Jadi maksudnya di sini adalah mengumpulkan. Jadi orang kalau misalnya lagi ada badai debu, lalu tiba-tiba wajahnya kena debu, tangannya kena debu, itu dia itu kalau itu nggak sah disebut tayamum, karena dia tidak mengumpulkan debu tersebut niatnya untuk tayamum. Lalu itu yang kedua. Lalu yang ketiga, niat tayamum. Nah, niat tayamum ini sedikit berbeda dengan niat wudhu ataupun mandi. Karena tayamum dalam mazhab Syafi'i kita itu dia tidak mengangkat hadas. Jadi kalau misalnya ada orang hadas kecil ataupun hadas besar, tayamum itu tidak mengangkat hadas tersebut, tapi dia hanya membuat orang setelahnya boleh sholat. Maka niatnya adalah nawaitu istibahas sholah atau istibahas sholah al-faridah, wa niyat istibahi fardin awis sholah. Maka niatnya ketika seorang tayamum adalah niat untuk boleh sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dan sini ada ketentuan, apabila seseorang tayamum dan dia niat dengan tayamum tersebut untuk sholat fardu, sholat 5 waktu, maka setelah sholat fardu dia boleh setelahnya melakukan sholat sunnah. Tapi apabila dia niat ketika tayamum untuk sholat sunnah,
atau mandi sunnah, bisa termasuk juga misalnya hari Jumat orang nggak nemu air untuk mandi, maka dia juga boleh untuk tayamum untuk mandi Jumat, mandi sunnah Jumat. Maka apabila dia niatnya cuma untuk sholat sunnah, dia tayamum untuk sholat sunnah, maka dia tidak boleh dengan tayamum tersebut sholat wajib. Dia harus tayamum baru lagi dengan niat untuk sholat wajib, baru boleh sholat wajib. Jadi niatnya mesti diperhatikan di sini. Atau dia niat tayamum untuk menyentuh mushaf. Kan menyentuh mushaf juga termasuk salah satu yang wajib untuk wudhu sebelumnya kan. Kalau misalnya dia niat tayamum untuk menyentuh mushaf, maka dia tidak bisa menggunakan tayamum tersebut untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Maka ketika tayamum dia harus jelas di sini. Lalu rukun selanjutnya adalah mengusap wajah dengan debu. Dan mengusap wajah ini semuanya Pak Swadi. Semuanya tadi. Tapi tidak harus sampai kosok-kosok gitu Ustaz ya. Tapi tidak harus sampai ke bagian dalam-dalam. Misalkan kayak kita punya jenggot nih, punya segala macam, itu tidak harus sampai masuk ke dalam-dalamnya benar. Kalau tayamum ya, kalau wudhu kan diusap-usap. Tapi kalau misalnya tayamum tidak perlu benar-benar sampai ke bagian-bagian dalam yang tempat yang tumbuh rambut. Tapi termasuk salah satu yang bagian orang sering lupa ketika tayamum, termasuk bagian yang sering lupa ketika tayamum adalah bagian sini Pak Swadi. Bagian di bawah, di atas bibir dan di atas bibir dan di bawah hidung. Bagian tengah-tengah sini. Ini termasuk bagian yang orang kadang sering lupa ketika tayamum. Jadi memang seluruh bagian wajah itu diusap. Lalu itu yang ke-5 tadi ya. Dan yang ke-6 adalah tangan sampai ini yang ke-5 tangan sampai ke siku. Dan ini salah satu pendapat baru dalam fikih Imam Syafi'i, yaitu dari tangan sampai ke siku, sedangkan qaul qadimnya cuma sampai ke sini saja. Lalu yang terakhir, rukun yang terakhir adalah tertib. Rukun yang terakhir ada tertib dalam mengusap ininya, dalam mengusap wajah dulu baru tangan. Ini tertib yang dimaksud adalah bukan tertib yang tadi memindahkan debunya segala macam, tapi yang tertib di sini tertib dalam mengusap debunya. Jadi emang harus muka dulu baru tangan, tidak boleh sebaliknya. Dan itu rukun ke-6 dan terakhir tentang tayamum. Dan itu juga menutup kajian kita pada pagi hari ini tentang tayamum. Insyaallah lanjutannya tentang sunnah tayamum, adab-adabnya segala macam, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Baik, cukup sampai di sini saja kajian kita pada hari ini tentang tayamum. Apa itu pengertian tayamum, apa saja syarat-syarat tayamum, dan apa saja rukun tayamum. Semoga bagi sahabat LDMI sekalian yang sudah tahu bisa jadi murojaah untuk bersama, yang belum tahu semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik sahabat RMI dimanapun berada, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan alhamdulillah Ustadz ya, ini sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini, dan begitu banyak ilmu-ilmu yang tentang tayamum ini Ustadz ya. Dan mungkin insya Allah ke pertemuan kita pada pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas lagi masih tayamum Ustadz ya, masih ada Ustadz ya. Karena banyak sekali yang belum, mungkin saya pribadi maupun sahabat RMI yang belum tahu. Mungkin ini menjadi pelajaran atau mungkin jadi ilmu buat kita semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat RMI dimanapun berada, cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini di kajian kalam bersama Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau pahala? Subscribe ya.